Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya dokter bisa ngintip ke dalam tubuh kita dengan begitu jelas? Hari ini kita bakal bongkar salah satu teknologi paling keren di dunia medis, CT scan toraks. Tenang, kita akan bahas dengan cara yang santai dan gampang dimengerti. Oke, kita langsung aja ya. Coba bayangin ada kamera super canggih yang nggak cuma motret dari luar, tapi bisa tembus dan ngeliatin semua yang ada di dalam rongga dada kita dengan detail yang luar biasa tajam. Nah, keajaiban itulah yang bakal kita jelajahi bareng-bareng. Sebelum kita masuk ke mesinnya, kita perlu kenalan dulu sama wilayah yang mau kita petakan. Yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Toraks atau yang bahasa sehari-harinya kita sebut, ya rongga dada. Simpelnya gini, toraks itu ya rongga dada kita. Tapi ini bukan ruangan kosong loh, ini tuh semacam rumah super penting buat organ-organ vital yang bikin kita hidup, kayak jantung dan paru-paru. Jadi wajar kan kalau dokter butuh kunci khusus buat bisa lihat isinya? Anggap aja toraks kita ini kayak berangkas super aman. Di depan ada tulang dada atau sternum, di belakang ada tulang belakang yang kokoh, terus dikelilingin sama tulang rusuk. Nah, tugasnya CT scan itu ya melihat, menembus semua lapisan pelindung ini. Keren kan? Nah, di dalam berangkas inilah semua harta karunnya. Ada paru-paru kita yang empuk kayak spons, jantung yang nggak pernah berhenti mompa darah, plus jalur-jalur penting kayak pembuluh darah dan saluran napas. CT scan inilah yang ngasih kita peta harta karun buat ngelihat semuanya dengan super jelas. Oke, jadi sekarang kita udah tahu apa itu toraks. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih dokter sampai perlu repot-repot melakukan pemindahan ini? Yuk kita bahas misinya. Ini beberapa alasan utamanya. Dokter itu perannya kayak detektif super loh. Mereka pakai CT scan buat nyari petunjuk, misalnya ada tumor atau benjolan aneh. Atau buat ngecek, ada ndak sih pelebaran pembuluh darah yang bahaya. Bahkan, ini penting banget buat ngerencanain strategi terbaik sebelum operasi. Ini benar-benar jadi mata mereka di dalam tubuh kita. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bikin sebagian dari kita agak deg-degan. Persiapannya. Tapi santai aja, ini jauh lebih simpel dari yang mungkin kalian bayangin. Nah, di sini ada dua menu utama. Scan tanpa kontras atau dengan kontras. Bedanya apa? Gampangnya gini deh. Cairan kontras itu ibarat kita nyalain lampu super terang di kamar yang gelap. Tanpa kontras, kita bisa lihat bentuk-bentuk furniturnya. Tapi begitu kontras dinyalain, wih, kita bisa lihat warna, tekstur, dan semua detail kecilnya jadi kelihatan jelas banget. Terutama buat pembuluh darah dan organ. Udah siap buat masuk ke mesinnya? Jangan khawatir, saya bakal tuntun kalian langkah demi langkah, jadi kalian bakal tahu persis apa yang terjadi di dalam sana. Prosesnya, seperti yang kalian lihat, sebenarnya simpel banget. Ganti baju, terus rebahan yang nyaman. Nah, yang paling penting itu di langkah ketiga. Kenapa lengan harus di atas kepala? Ini tujuannya biar lengan kita nggak ngalangin pemandangan pemindai ke area dada. Jadi hasilnya bisa jernih dan maksimal. Nanti, kalian bakal dengar suara yang tenang ngasih instruksi kayak gini. Kunci paling penting dari seluruh proses ini ada di kalian. Tetap diam dan tahan napas pas diminta. Anggap aja kayak lagi di foto. Kalau objeknya gerak, gambarnya jadi ngeblur kan? Nah, ini prinsipnya sama persis. Terus, berapa lama sih prosesnya? Mungkin kalian bakal kaget. Setelah cairan kontras disuntikan, proses pemindaian itu seringkali dimulai cuma dalam 20 detik. Cepet banget. Seluruh prosesnya bisa jadi lebih cepet daripada waktu buat nyeduh mie instan. Efisien banget kan? Jadi, setelah proses super kilat tadi, hasilnya kayak gimana sih? Apa yang sebenarnya dilihat dokter di layar komputer mereka? Yuk kita intip bareng-bareng hasil pemindaian yang luar biasa ini. Ini cara favorit saya buat ngejelasinnya. Bayangin aja tubuh kita itu kayak sebongkah roti tawar. Nah, CT scan itu nggak ngambil satu foto utuh, tapi dia mengiris roti itu jadi ratusan lembaran super tipis. Nanti, pas semua irisan itu ditumpuk lagi secara digital, kita dapat gambaran 3D tubuh kita yang utuh dan detail banget. Dan coba lihat deh, ini adalah detail dari satu irisan tipis tadi. Luar biasa kan? Dokter bisa lihat vena cava superior, pembuluh darah utama yang balik ke jantung. Tepat di sebelahnya ada aorta, arteri utama yang keluar dari jantung. Mereka bahkan bisa bedain mana trakea, saluran napas kita, dari esofagus, saluran makan, yang ada persis di belakangnya. Semua informasi krusial ini ada di satu gambar setipis itu. Jadi, pada akhirnya, CT scan toraks itu lebih dari sekedar gambar medis. Ini adalah peta super detail dari dunia yang tersembunyi di dalam diri kita yang ngasih para dokter kekuatan buat mendiagnosis dan menyembuhkan. Ini jadi bikin kita mikir, kalau sekarang aja kita bisa lihat sedetail ini, kira-kira terobosan gila apa lagi ya di masa depan yang bakal ngasih kita pemandangan yang lebih jernih lagi? Terima kasih sudah menyimak.